Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Sudah tampil slide-nya ya, Salih-Salihah? Sudah, Ustaz. Baik, Ustadz kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2. Silahkan. Jus kalkulator pamungkas. Tidak boleh, Bashir. Hitunglah. Oh, no. Males banget. Yuk. Minus 224 dikurangin 168. Tujuh lima ditambah. Baik, selesai. Udah selesai. Nomor 1 jawabannya apa? Yang satu Dek. ini. Yang satu, Dek. Yang satu, Dek. Yang satu jawabannya A. Yang nomor 2 jawabannya D. D. Mumtaz. Baik. Cara mengerjakannya bagaimana? Plus ketemu minus, hasilnya minus. Maka itu sama dengan 475 dikurangi 224 dikurangi 168. Nah, dapat dikurangi secara bersusun, boleh ya. 475 dikurangi 224 dikurangi 168. Seperti ini boleh. 5 dikurangi 4 dikurangi 8. Itu sama dengan 3 ya. 4 tadi 47, 47 dipinjam 1 ya oleh 5 ini. Sehingga menjadi 46. 46 dikurangi 22 dikurangi 16 itu sisa 8. 83 jawabannya. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kita lanjutkan ke nomor 2. Baik. Atau misalnya untuk yang nomor 1 ya. Bingung langsung mengurangi 3 seperti itu. Nah, maka boleh untuk dikurangi satu-satu seperti ini. 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. 7 dikurangi 2 itu 5. 4 dikurangi 2, 2. Jadi 251. 251 dikurangi 108 sama dengan 83. Baik, untuk yang nomor 2. 96 dikali. Bashir, mikrofonnya dimatikan, Bashir. Oh, nah, Ustaz. Soalnya bunyinya tidak nyaman tadi. Baik, 96 kali minus 25 dibagi 16. Nah, seperti yang Ustadz katakan ya. Nah, Ustadz lebih suka membaginya terlebih dahulu ya. Ustadz lebih suka membaginya terlebih dahulu. 96 dibagi 16 sama dengan berapa? 6. 6 dikali minus 25. 50 Ustaz. 50. Bukan. 150. Minus 150. Karena 6-nya positif,
25-nya negatif, positif ketemu negatif, maka hasilnya akan negatif. 6 dikali 25. 6 kali 5, 30. 30. Nolnya kita tulis, 3-nya kita simpan. 6 kali 2, 12 berarti. 12. 12 tambah 3. 150 ya jawabannya ya. Nah, menjadi minus karena 6-nya positif, 25-nya negatif. Sehingga minus 150. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, Ustadz, itu kok tulisannya 6 kali minus 25, Ustadz? Yang mana? Enggak, Ustadz. Nggak jadi. Perkalian dan pembagian itu setingkat, ya. Penjumlahan dan pengurangan itu setingkat. Tetapi kalau misalnya ada perkalian ketemu dengan penjumlahan dan pengurangan, maka dahulukan perkalian. Yang lebih tinggi perkalian daripada penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang lain, pembagian bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan. Nah, maka yang didahulukan adalah pembagiannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu, Solih-Solihah. Tetapi jika perkalian dan pembagian yang bertemu, nah seperti soal nomor 2, maka kita bisa mengerjakannya dari mana saja ya. Karena setingkat. Atau kalau di modul, nah kalau di modul dijelaskan jika setingkat maka mengerjakannya dari kiri ke kanan ya. Nah, tidak masalah. Kalau setingkat mengerjakannya dari kiri ke kanan. Nah, itu kalau di modul ya. Nggak apa-apa kalau mau ikutin yang di modul, dikerjakannya dari kiri kemudian ke kanan. Seperti itu, boleh. Hasilnya sama saja. Nah, tetapi seperti yang Ustadz jelaskan sebelum-sebelumnya, nah Ustadznya lebih suka memulainya dengan pembagian terlebih dahulu. Supaya angkanya kecil ya. Nah, jadi Ustadz membagi 96 dengan 16. 96 dibagi 16 itu sama dengan 6. 6 kali minus 25 sama dengan minus 150. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustadz. Udah ya, Ustaz. Tidak. Kalau mau melakukan perkalian terlebih dahulu, boleh ya, Solihah. Mau melakukan perkalian terlebih dahulu, boleh. Karena apa? Tadi disebutkan bahwa setingkat perkalian dan pembagian itu setingkat. Baik. Nah, Ustadz harapkan untuk soal-soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, nah, kalian tidak mengalami kendala dalam mengerjakannya. Karena ini merupakan kemampuan dasar pada matematika ya. Jika ada yang tidak dimengerti terkait penjumlahan dan perkalian, pengurangan, pembagian, maka silahkan ditanyakan ya, Solih-Solihah. Nah, sayang banget, ini adalah kemampuan dasar pada matematika ya.
Oke, silakan dicatat terlebih dahulu. Atau sudah dicatatnya? Sudah, Ustaz. Jika belum dicatat, silakan dicatat. Udah, Ustaz. Hah? Kita lanjutkan ya. Baik. Nomor 3 dan 4, silahkan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 2 menit lagi. Nah, Ustaz. Baik, cukup. Nomor 3 jawabannya berapa? D, Ustaz. A, D, Ustaz. Dua. D, Ustaz. D. bukan D. Minus 5 derajat, Ustaz. D. Enggak sih, Ustaz. Nomor Ustaz, 3. karena itu. Nomor 3 jawabannya Ya, yang A. Silakan nomor 4. derajat. Nomor 4 yang A Oh, juga. belum itu. A juga. Jawabannya A juga. Baik. Siapa bisa jelaskan nomor 3? Tara, Tara, silakan Tara. suhu awal kan 10 minus 10. Terus habis Iya. itu 8 menit dikali 3 Celcius per 2 menit. Ustaz. 3 derajat Celcius dikali 2 atau 8 per 2 ya. Bukan, bentar. Kenapa? Bentar. Ya. Ini tadi Sehingga 8 menit dikali 3 per 2. ini kenaikannya ya. Kenaikannya adalah 12 derajat Celcius. Ya, terus 3 derajat dikali 8 per 2. Sehingga kenaikannya 12 derajat Celcius. Kita tambahkan pada suhu mula-mula. Minus 10 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius. Sama dengan 2 derajat Celcius. Baik. Mudah ya yang nomor 3. Udah, Ustaz. ya Udah, modal Ustaz. Udah, Ustaz. Nomor 4. Nomor 4. Siapa mau menentukan faktorisasi dari 54? Faktorisasi 54. dari 54 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3.
Baik, kemudian faktorisasi dari 72. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 6, Ustaz. Faktorisasi dari 90. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat berapa? 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Baik. Nah, pada FPB yang kita gunakan adalah yang sama. Faktor yang sama. Kita gunakan faktor yang sama. Kalau nggak sama, nggak dipakai. Kalau nggak sama, nggak dipakai. Nah, yang nggak sama di situ adalah 5. Maka 5 tidak dipakai. Yang dipakai hanya yang sama semua. Kalau salah satunya ada yang tidak sama di antara ketiganya, misalnya 2, 2, kemudian di faktorisasi yang ketiga nggak ada angka 2-nya. Misalnya seperti ini faktorisasinya ya. Misalnya seperti ini faktorisasinya. Nah, di sini ada 2, ada 2. Kemudian yang ketiga nggak ada 2-nya. Nah, maka FPB-nya bukan 2. Atau faktor persekutuannya tidak ada 2-nya ya. Atau satu-satunya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil faktor yang sama saja. Di sini faktor yang sama ada 2, 2. Nah, tetapi kita lihat lagi. Ada 2 pangkat 1, ada 2 pangkat 3. Yang kita ambil adalah faktor dengan pangkat terkecilnya. Yang terkecil pangkatnya berapa di situ? 2 pangkat? 2. 2 mak. 2 pangkat berapa yang paling kecil? 2 aja, Ustaz. 2 aja. 2 tanpa pangkat. 2 pangkat 1. Kemudian kali 3 pangkat berapa? 1. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. berapa? Ada 3 pangkat 3, ada 3 pangkat 2. Yang paling kecil pangkatnya 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Jadi jawabannya yang A ya. Jawabannya yang A. Cara mencari faktorisasinya, baik, Ustaz ulangi lagi ya. Pelajaran yang kemarin, 54. Kita bagi dengan bilangan prima. 54 bagi 2 sama dengan berapa? 27. 27. 27 bagi 2 bisa tidak? Tidak bagi 3 jadi 9. Tidak bisa. Kita bagi dengan 3. 27 bagi 3 sama dengan berapa? 9. 9. 9 bagi 3? 3. 3. Nah, yang kita pakai adalah yang 2, 3, 3, 3. Sehingga faktorisasi dari 54 adalah 2 kali 3 pangkat 3. Nah, ini Ustaz ingatkan lagi cara mencari faktorisasinya ya. Untuk yang 72 juga sama, dibuat pohon faktor seperti itu juga. Yang 90 juga sama, dibuat pohon faktor seperti itu juga. Baik,
Silakan dicatat. Atau sudah dicatat? Sudah. Kita lanjutkan ya. Silakan dikerjakan. Ustaz kasih waktu 2 menit lagi. Oh 3 menit boleh nggak Ustaz? Anda masih baca kadang-kadang Ustaz. Baik, silakan. Kenapa Bashir? Yang kasih Dia ngasih contekan. contekan, Ustaz. Dia katanya terima kasih contekannya. Terus ketawa jahat. Baik, cukup. Nomor 5 jawabannya apa? 31 Agustus. 31 Agustus. 31 Agustus. 31 Agustus nomor 2 tapi 22 Celsius. 31 Agustus. Jawabannya 31 Agustus. Agustus. Untuk yang nomor 6, Hmm. 1122. 1122. baik. Yang nomor 5 jawabannya C. Yang nomor 6 jawabannya B. Baik. Untuk yang nomor 1, nah itu dicari KPK-nya ya. Dicari Nomor KPK-nya. Nomor 1 apa nomor 5, Ustaz? Nomor 5. Nomor 5 Nomor dicari 5. KPK-nya ya. Yang sabun mandi itu kelipatan 30, 60, 90 dan seterusnya. Untuk yang minyak goreng kelipatan 10,
20, 30, dan seterusnya. Kemudian tepung terigu kelipatan 15, 30, 45, dan seterusnya. Nah, ini menggunakan cara yang mencari kelipatan-kelipatannya. Kalau mau pakai faktorisasi boleh ya. Kalau mau pakai faktorisasi boleh. Kalau mau pakai cara yang di depan layar juga boleh. Nah, cari kelipatan-kelipatannya. Di sini kelipatan persekutuan itu maksudnya adalah kelipatan yang dimiliki bersama. Dari ketiga bilangan tersebut yang memiliki kelipatan yang sama adalah 30 ya. Yang memiliki kelipatan yang sama adalah 30. Ustaz, tapi ada kelipatan yang sama lagi. Misalnya kelipatan 60. Sip. 60 juga kelipatan persekutuannya, tetapi bukan yang terkecilnya. KPK itu merupakan kelipatan persekutuan terkecil. K-nya ini adalah terkecil. Walaupun ada 60, ada 90, juga merupakan kelipatan persekutuan, tetapi itu bukan yang terkecil. Kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 30. Baik, sampai sini paham, Solihah? Paham, Ustaz. Baik, karena mereka pernah datang bersamaan pada 1 Agustus, maka 30 hari setelahnya, mereka akan bertemu atau datang bersamaan kembali. 1 tambah 30 sama dengan 31. Jadi jawabannya yang C ya, 31 Agustus. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak, Ustaz. Kalau mau pakai faktorisasi boleh ya. Kalau mau pakai faktorisasi boleh. Atau pada soalnya diminta carilah KPK menggunakan faktorisasi. Maka gunakan faktorisasi. Jangan menggunakan cara kelipatan-kelipatannya. Disesuaikan dengan perintah soalnya ya. Baik, sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Nomor 6. 34 kuadrat dikurangi akar kuadrat dari 1156. Basir, mikrofonnya dimatikan, Basir. Oh, no, Ustaz. Lagi ya. Soalnya mikrofon kamu kresek-kresek. Rusak. Berisik banget ya, kayak Ustaz. kresek. Rusak banget ya, Ustaz. Baik. 34 kuadrat itu sama dengan berapa? 34 kali 34. Berapa? 34 kali 34? 156. 1056. 100. 1056. 100, 1056.
Nah, bagi yang tidak tahu, 34 kuadrat itu sama dengan 34 kali 34. Nah, dapat dilakukan perkalian secara susun ya. 34 kali 34. 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Berapa? 16. 6-nya kita tulis, satunya kita simpan. 3 kali 4, 12. 12. 12 tambah 1, 13. 13. Kemudian kosongkan yang di bawah 6. 4 kali 3 sama dengan berapa? 4 kali 3. 12. 12. 2-nya kita tulis, satunya kita simpan. 3 kali 3, 9. 9. 9 tambah 1, 10. 10. Baik, tinggal kita jumlahkan saja. 6-nya turun, 3 tambah 2, 5. 5, 1 tambah 0, 1. Satunya turun. Sehingga 34 kali 34 sama dengan 1156. Baik, jadi 34 kuadrat itu sama dengan 1156. Baik. Sudah dicatat? Sudah. Ustaz. Kita lanjutkan. Kemudian dikurangi akar kuadrat dari 1156. 34, Ustaz. Nah, 34. jawabannya adalah 34. 4. Karena 34 kuadrat itu sama dengan 1156. 34 kuadrat itu sama dengan 1156. Kalau 1156 kita tarik akar kuadrat, maka jawabannya adalah 34. Atau 9 kuadrat sama dengan 81. Kalau kita tarik akar kuadrat dari 81, maka jawabannya adalah 9. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Kalau kita tarik akar kuadrat dari 144, maka jawabannya adalah 12. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa 34 kuadrat itu sama dengan 1156. Berarti kalau kita tarik akar kuadrat dari 1156, maka jawabannya adalah 34. Baik, sampai sini paham ya, Salih-Salihah? فهمنا جدا. Atau misalnya tidak diketahui ya, bahwa 1156 itu adalah 34 kuadrat. Nah, maka bisa menggunakan cara yang biasanya saja. Jadi 1156. Nah, kita pisahkan dua angka dari belakang, yaitu 5 dan kita pisah. Baik, Ustaz tulis di sini 1 kuadrat sama dengan 1.
Baik. Nah, sehingga tadi kan 1156. Kita singkirkan 56-nya atau dua angka yang di belakangnya kita singkirkan dulu. Sehingga sisa 11. Nah, pangkat 2 yang hasilnya mendekati 11 tetapi tidak melewati 11. Tiga. 3 kuadrat ya. 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kita tulis 3. 9-nya kita tulis di bawahnya. Nah, 11 dikurangi 9 sama dengan berapa? 2. 256 jadinya ya. 56-nya kita turunkan. 256. Baik, belum selesai. Nah, kita jumlahkan 3 dengan 3. Kita jumlahkan 3 dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan berapa? 6. 6. Jadi 6 titik kali titik sama dengan 256. Baik, kita lihat lagi di situ. Pangkat 2, perpangkatan 2 yang hasilnya di belakangnya itu ada 6-nya adalah berapa? 4 angka 2. 4 dan 4 dan 6. 4 dan 6. Maka di sini bisa 64 kali 4 atau 66 kali 6. Nah, kita coba dari yang terkecil dulu ya, 64 kali 4 dulu. Jadi ada dua opsi, yaitu bisa menggunakan 4, bisa menggunakan 6. Nah, caranya adalah kita cek dulu. 64 kali 4. 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. 4 kali 4, 16. Kita simpan 1, tulis 6, satunya simpan. 6 kali 4? 24. 24 tambah 1? 25. 25. Nah, ternyata yang benar adalah 4 ya. Berarti yang 6 ini tidak benar. Atau salah ya, kita menggunakan yang 4 berarti. Maka 64 kali 4 sama dengan 256. Yang kita gunakan adalah 4 di sini. Nah, tulis 4 di atasnya. Tadi disebutkan bahwa 64 kali 4 sama dengan 256. Hingga habis. Jadi 1156 kalau kita tarik akar kuadrat darinya, maka jawabannya adalah 34. Maka jawabannya adalah 34. Nah, itu kalau misalnya tidak diketahui ya perpangkatan 2-nya. Kalau misalnya tidak diketahui perpangkatan 2-nya, maka gunakan cara seperti ini. Nah, pada soal nomor 6, kita sudah tahu bahwa 1156 itu merupakan bilangan kuadrat dari 34 kuadrat. Maka nggak perlu kita mencari kembali ya. Nggak perlu untuk mencari akar kuadrat dari 1156 karena kita sudah tahu di situ ya. Baik. Sudah dicatat? Terus Sudah, Ustaz. sudah Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, itu sudah selesai ya. Tinggal dikurangi saja. 1156 dikurangi 34. Sama dengan berapa itu? Berapa?
1156 dikurangi 34. 1122. 1122. Jawabannya yang B ya, jawabannya yang Yes. B. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Nah, kita hari ini memperkuat lagi ya terkait penjumlahan, pengurangan KPK dan SPB, kita meraih kembali. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustaz akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.